Bahan baku masih ada? Ada, kata dia. Kenapa? Kita bikin pabrik. Itu saya 3 bulan pertama di dalam itu bisa beli rumah 1, beli mobil 2, ingat saya. Yang nggak pernah saya tempatin, nggak pernah saya naikin mobilnya. Kalau keluar dari sini, antum masih kayak gini. Itu harapan hidup saya muncul. Selamat datang di podcast Find Your Pahala. Setiap langkah punya makna, setiap kisah punya hikmah. Dan hari ini kembali lagi saya bersama Ustadz Abu Fida. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kemarin tuh sempat pulang ke Bandung, balik lagi sini. Enggak. Tinggal Jadi di sini. stay di sini karena memang besok mau safar insya Allah. Oh, jalan nih. Berapa lama? 6 hari paling. Oh, 6 hari. 6 hari. Dapat Ramadannya di sana? Oh enggak. Bukan safar ke Saudi. Oh, Besok mau ke Jepang insya Allah. tapi Jepang itu saya salut loh. Saya kalau misalnya melihat Jepang itu sebetulnya Islami sekali loh mereka. Bener nggak? Betul. Jadi kalau kita lihat cara mereka menjalankan kehidupan lifestyle-nya, sebetulnya di luar pakaian dan lain-lain ya, cara mereka disiplinnya, cara mereka kemudian secara kebersihan dan lain-lain itu keren banget kalau kita lihat sebetulnya. Kebersihan, Ya, disiplin untuk bekerja, iya. Etos kerjanya luar biasa. etos itu. kerjanya. Habis itu mereka juga disiplin dalam menjaga amanah, kepercayaan orang, Iya. tepat waktu itu yang Yes. saya salut banget itu. Betul. Tapi ada satu hal yang di Jepang ini menarik nih Kang Sandi. Jadi di Jepang itu ada satu tempat yang mana tempat ini, taman ini dikhususkan untuk Oh ya, saya kayak hutan gitu ya. kayak hutan, betul kayak hutan. Jadi mereka itu saking apa ya? Saking menjunjung tinggi yang namanya harkat martabat, kehormatan begitu ya. Pada saat mereka merasa melakukan suatu hal yang membuat malu keluarganya, dirinya atau dia gagal misalnya menjadi suami, menjadi bapak, maka akhirnya harakiri itu. Dan saya juga pernah membaca ini salah satu tingkat yang paling tinggi di dunia, termasuk anak-anak remaja yang nggak berhasil masuk sebuah sekolah yang dia inginkan dan menjadi harapan keluarga. Kalau nggak dapet itu mereka bisa mengambil tindakan drastis sampai Ya, dan buat mereka di sana itu suatu kehormatan malahan, mempertahankan kehormatan. Dan menurut saya ya ada sisi yang sangat baik yang perlu kita pelajari, tapi tentu butuh lebih banyak dakwah kayaknya. Tapi saya dengar ya di sana Islam berkembang Sudah cepat sekali. masuk, teman-teman juga sudah masuk di sana. Ada Ustadz Fatih Karim ya, ada kemudian orang Jepang asli yang dia belajar agama juga. Dan sekarang lagi coba bangun masjid. Nah ini lagi disupport nih sama teman-teman para asatidz di sini juga ke sana. Dan salah satunya itu ada rekan kami juga yang qadarullah ditempatkan untuk jadi imam di sana. Jalan-jalanlah sampai ke hutan yang tempat itu. Jadi karena masih pagi dia nggak bisa masuk ke dalam. Terus asistennya bilang, Ustadz ini hutan tempat. Kaget. Boleh di sini, memang ini tempatnya. Nah di sana itu ada bapak-bapak dengan pakaian kantor yang lengkap begitu, orang Jepang asli. Jas, dasi. Pokoknya setelan Jepang kalau kerja kira-kira begitulah. Nunggu dia lihat jam, gitu. Terus teman saya nanya, ini bapak-bapak ngapain? Oh, tapi belum bisa masuk karena masih 15 menit lagi. Waktu masih kecepatan. 15 menit. Nah, kadang-kadang terus dihampiri karena memang kalau kita melihat ada kemungkaran ya, kan perlu kita rubah dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan apapun yang kita bisa. Nah, didekati sama teman saya ditanya, "Pak, Bapak mau ngapain?" "Oh, saya mau." "Kenapa?" "Saya kalau cerita panjang," kata beliau ini. Akhirnya teman saya putar akal gimana caranya supaya bisa membuat bapak ini Nggak jadi. Akhirnya disampaikan begini. Gimana kalau Anda menceritakan kisah Anda sampai mau bunuh dan setiap keterlambatan Anda saya akan bayar dengan uang.
Nah, uang itu kan ini sekali ya, punya pengaruh gitu Berharga di ya. sana. Dia pikir terus, tapi kalau saya nanti jadi bunuh dan uangnya sudah terkumpul, tolong berikan kepada keluarga saya. Masih Wah, kepikiran keluarga loh. hebat nih. Subhanallah. Akhirnya dijanjikan, iya, kata teman saya. Kemudian baik, saya cerita, oh jangan di sini. Ah ini Ini cara nih. siasahnya. Siasahnya betul. Gimana kalau di tempat saya? Biar lebih tenang. Oh oke, kata dia. Karena setiap keterlambatan dibayar dengan uang. Jadi nggak ada masalah. Dibawalah ke masjid tempat teman saya jadi imam. Pas masuk ke sana, qadarullah murid-muridnya baru datang. Memang beliau punya kelas kan di sana. Dia sampaikan sama bapak-bapak itu, Pak mohon maaf ya, ternyata saya ada ngajar sebentar. Bapak tunggu dulu boleh? Saya nggak lama. Oke, kata dia. Dibayar. Dibayar, nunggu dibayar nggak cerita kan gitu ya. Akhirnya duduk, dia dengar. Ya namanya orang Jepang, bukan Muslim pula. Pas dengar ceramah segala macam tentang Islam kan ngantuk. Jangan kan orang Jepang, orang Islam aja kan dengar ceramah banyak ngantuknya. Ngantuk, iya betul. Akhirnya Tertidur dia. tertidur. Udah mulai jam 1, jam 2 siang masih tidur itu orang. Yang deg-degan asisten. Asistennya teman saya. Karena Ustadz katanya, berapa kita bayar ini? Biarin aja. Biarkan dia terus sampai nanti dia terlambat. Akhirnya bangun, kaget dia. Di mana ini kata bapak-bapak itu kan? Anda di tempat saya masih ingat saya? Dia, oh iya, yang tadi pagi nih katanya. Loh saya ini di mana ini? Di tempat saya. Kenapa? Dia lihat jam. Lah, udah mau jam 5. waktu habis. Terlambat. Sama aja disiplin waktu ya. Iya, istiqomah banget kan. Waktu saya nggak bisa nih. Iya, mohon maaf Pak ya. Nggak apa-apa katanya. Saya nggak jadi Loh, kenapa nggak jadi Karena ternyata bapak-bapak itu mau dia udah 3 hari nggak bisa tidur Kang. Masya Allah. 3 hari nggak bisa tidur karena dia bilang dia di kantor baru dipecat. Sehingga gagal dia sebagai karyawan. Dia pulang ke rumah, dia gagal sebagai suami. Ditinggal istri. Iya, dan kemudian kepada anak-anaknya dia gagal menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab. Lebih baik saya aja. 3 hari nggak bisa tidur, ke tempat Anda ini sebentar saja saya tidur katanya. Nyenyak. Terus dia izin, boleh nggak kalau besok saya nggak bisa tidur lagi, saya kesini lagi. Boleh, silakan Pak, kesinilah katanya. Akhirnya sering bapak-bapak itu ke masjid dan Masya Allah mu'alaf Kang. Masya Allah, dapat hidayah ya. Dapat hidayah. Nah maka sama pemerintah setempat itu, ini cerita viral. Sehingga kemudian teman saya ini dibikinkan kantor. Jadi sebelum masuk hutan itu ada kantor nggak besar kantornya, bisa dilihat di sana. Dan di sana ada tulisannya bahwa dihimbau bagi yang mau harap mampir dulu ke kantor sini katanya. Untuk bicara dengan karyawan atau orang-orang yang ada di sana. Yang jadi ketuanya teman saya itu Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa itu kisah Itu hijrah kisah. seseorang itu. Ini luar biasa nih, cocok banget sama pertanyaan Wah, saya nih Masya yang Allah, pertama nih. Masya Karena Allah. pertanyaan saya yang pertama ini tentang hijrah. Ya. Dan setiap orang ini punya proses hijrah. Tadi kita sebut Mr. Sakamoto. Sakamoto proses hijrahnya seperti itu. Karena ternyata dia bisa tidur. Iya betul. Nah kalau Ustadz sendiri boleh ceritain nggak proses hijrah Ustadz seperti apa? Panjang ini sebetulnya. Biar saya tidur Pak. Iya. Iya, jadi saya kalau dibilang dulu itu ya nyantri. Jadi SMA dulu saya di Jogja Kang. Di Jogja saya tinggalnya di pesantren tapi sekolahnya sekolah umum. Saya satu SMA sama Mas Anies Baswedan tuh. Oh. SMA 2 Jogja sama SMA 2 satu alma mater. Nah, kenapa di pesantren? Karena ayah saya bilang kamu boleh sekolah gak bareng-bareng sama papi katanya, tapi gak boleh di Jakarta, gak boleh di Bandung. Oke. Silahkan pilih. Yang penting jangan Jakarta, jangan Bandung. Karena di masa-masa saya tuh tawuran lagi dahsyat-dahsyatnya. Bukan berarti di Jogja itu gak ada yang aneh-aneh, ada juga. Tapi ya lebih kalem lah kira-kira. Akhirnya ke Jogja. Nah, lepas dari Jogja, akhirnya kuliah di Jakarta. Nah, kuliah di Jakarta, ya lepas dari pesantren itu kayaknya gimana ya, melihat dunia itu
beda gitu kan. Dan waktu saya masuk di Jakarta, saya kuliah 2 langsung. Di UI sama di Gunadarma. Kan tinggal nyebrang rel aja tuh. Iya, Pondok Cina kan. berseberangan. Iya. Awalnya di Gunadarma dulu. Karena tadinya di UGM keterima, tapi kemudian saya lepas karena ibu saya sakit. Jadi saya lebih baik khidmat, balik ke Jakarta dulu untuk nemenin ibu ngerawat begitu. Sampai beliau sembuh, baru kemudian saya kuliah. Yang kuliah pada saat itu yang masih buka pendaftaran tuh Gunadarma, masih gelombang ketiga kalau nggak salah, udah terakhir lah. Lihat cobalah tes aja di sini. Ya masuk akhirnya, ya jelas masuklah kira-kira begitu. Nah, Sekolah komputer tuh. iya saya teknik informatika. Berjalan 1 tahun di sana, saya punya almarhum om saya, ada ibu saya. Dia kuliah di sastra Cina di UI, di D3-nya. Mainlah ke sana. Pemandangan Gunadarma sama UI sastra itu beda banget. Waduh. Beda banget. Beda banget. Di Gunadarma kayak STM semua kan ya. Iya. Karena cowok-cowok, sementara masuk di sastra kan, wah subhanallah waktu itu. Waduh. Berkah. Bening ya. Bening. Di Kansas bening banget kan. Bening banget. Nah, waktu itu om saya memotivasi saya, dia katakan gini, lo harus masuk di sini, lo kan tekniknya udah ada, ambil nih sastra Cina, karena bahasa Cina ini nanti akan menguasai dunia, katanya begitu. Saya mikir menarik juga, bukan karena bahasa Cinanya yang bening-bening tadi menariknya. Akhirnya tahun berikutnya saya ikut UMPTN lagi, pilihannya hanya sastra Cina aja, masuk, double deh tuh. Nah, beres dari sana sempat kuliah S2 di Belanda, Kang, di Groningen. Beres di Groningen, balik ke Indonesia. Waktu itu kan Krismon ya. 9798. Ya, saya balik ke Indonesia itu masih 2001. 2001. Jadi pas 2001, alhamdulillah orang-orang kita yang sekolah di luar di zaman saya waktu itu adalah orang-orang yang lulusan luar tapi nggak ada gunanya. Karena nggak bisa ngelamar kemana-mana. Standar gajinya mintanya tinggi kan. Akhirnya nggak dipakai karena kita lagi krismon benar-benar gitu. Akhirnya bingung. Mau balik lagi ke Belanda tengsin. Sementara di Indonesia lebih tengsin lagi kan gitu. Akhirnya coba-coba usaha. Sama teman diajak ke Bangka Belitung. Lihat-lihat tambang, lihat-lihat waktu itu kayaknya ya satu-satunya provinsi di Indonesia yang nggak kena krismon Bangka Belitung. Ya karena ada produksi sumber daya alam. Karena saat itu gubernurnya mengambil kebijakan bagi masyarakat boleh nambang di tanahnya masing-masing. Dibebaskan karena krismon itu. Akhirnya naik itu. Harga timah kan lagi tinggi-tingginya. Nah, bermodalkan jual mobil ya waktu itu. Sahabat saya jadi kapolsek di sana. Jadi akhirnya kita jadi kolektor. Ambil dari penambang, lempar ke Kobatin. PT Kobatin kan. Jadi Malaysia bener. Dato' Anwar Ibrahim waktu itu. Kalau penambang itu kan harus bayar cash. Apa-apa dia beli solar dan lain-lain harus cash. Sementara kalau dia masukkan ke PT Kobatin itu kan ada rentang waktunya. Panjang. Iya, 2 pekan, biasanya 3 pekan, 1 bulan kalau lagi apes-apesnya. Ya kita ini akhirnya masuk di tengah-tengah nih kolektor itu. Nah, mulai dari sana mulai menghasilkan, akhirnya besar. Lupa daratan, Kang. Ya namanya anak muda ya, punya uang dari hasil tambang, ini uang panas sebetulnya sih. Akhirnya terseret lah kepada pergaulan anak muda saat itulah, kira-kira begitu. Dari situ berkembang lagi, saya punya tambang lagi di Bima, di NTB, Iron Sand. Itu lebih besar lagi, ada 3.700 hektar. Pasir besi itu ya? Pasir besi. Dan saat itu pasir besi lagi dicari-cari tuh. Gara-gara Olimpiade Beijing kan? Iya. Olimpiade Beijing. Medali. Iya. Cuma pasir besi kita masih kalah. Kalah kualitas sama India sama Brazil. Jadi saat itu kita nggak bisa ekspor apa-apa. Nah, Olimpiadenya selesai, Cina kan tetap mau produksi. Akhirnya dia carilah pasir besi, tapi nggak perlu yang bagus-bagus banget kayak Brazil, kayak India. Akhirnya larinya ke kita tuh. Sehingga tempat kita di Bima lumayan waktu itu. Kita punya jetty sendiri, ada pelabuhan sendiri. Sempat kemudian udah ekspor-ekspor juga pasir besi kita. Makin
makin kebuka lagi tuh yang namanya istidraj lah, saya bilang. Belum nikah, masih bujangan, saya punya kemampuan bahasa Mandarin, jadi nyari investor gampang banget waktu itu. Dan mereka tertarik lah, ini ada orang Melayu bisa bahasa Mandarin, sementara saya punya partner looknya Cina banget, Tapi gak bisa nggak bisa bahasa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Mandarin. Ya, akhirnya ya sudah, bergaul sama mereka. Itu inget banget saya. Tiap weekend itu ke Makau, Kang. Wih. Walaupun saya nggak main ya, karena nggak pernah main tuh. Iya, ngelihat teman-teman main itu aja, uang mereka tuh saya yang deg-degan kayaknya. Tapi tiap pekan ke tempat maksiat, ke sana, ya kebuka gitu aja semuanya, subhanallah. Nah, sampai akhirnya di satu titik tiba-tiba Pasir Besi itu moratorium kan. Diambil kebijakan, ini nggak boleh keluar kecuali dalam bentuk ingot, dalam bentuk pelet gitu, harus diproses. Pada saat tutup itu, subhanallah, saya sempat punya hutang 5 juta US, Kang. Gara-gara itu. Dan stres. Ya, stres, wah udah ngaco lah kemana-mana. Sampai akhirnya, saking ngaconya, ayah saya berinisiatif. Karena waktu itu beliau tuh di Kompolnas. Sementara kan Kompolnas yang mengajukan nama-nama Kapolri kan. Ya. Kapolri lagi kuat-kuatnya nih. Satu dari Kabar Reskrim, yang satunya dari apa saya lupa lah. Ini kuat nih dua-duanya nih. Nah, ayah saya khawatir. Kalau saya bandel di luar, tiba-tiba dijadikan bargaining chip nih sama salah satu Kabar Reskrim kan. Ditangkap, terus kemudian dijadiin bargaining chip. Nah, sebelum ditangkap sama orang lain, mendingan gue tangkap duluan, kata ayah saya. Diambil lah saya waktu itu, dipisahin dari teman-teman, dititipin di Polres. Nggak lama sih, cuma 7 bulan. Ya lumayan lama. Ya 7 bulan lama ya. Lama, Kang, 7 bulan. Wah. Dan di Polres itu, ini nggak apa-apa nih ya, cerita di sini nih. Nggak apa-apa. Taib. Polresnya yang deket sini nggak? Polresnya nggak deket sini, cuman tuh Polresnya Polres yang paling Bronx lah saat itu. Oh siap. Iya, saya nggak akan sebut Polresnya nih, ya nanti sensitif. Kebayang deh. Bukan tambah beres, tambah Nyusruk. wah, marah saya. Kenapa? Karena kok ayah saya gini. Oke, kalau gitu saya jadi penjahat aja sekalian. Akhirnya waktu itu qadarullah ada besar dari Cina ketangkep. Ditangkap di Polres itu, nggak ada yang bisa bahasa Mandarin kan? Saya bilang saya bisa sini, masukin di kamar saya. Masuk di situ karena saya titipan, iseng saya tanya nih sama si masih ada bahan baku nggak? Ada, kata dia. Dia ketangkap 6 kilo. Ya, bahan baku masih ada? Ada, kata dia. Kenapa? Kita bikin pabrik. Gimana caranya, kata dia. Udah, yang penting bahan baku masukin ke sini. Saya ngatur, saya bilang. Buatnya di mana? Di Polres. Ini udah lewat ya. Jadi udah nggak bisa diproses ini, udah lewat. Di Polres ada apa namanya? Penjara. Jadi ada sel yang memang nggak dipakai. Ada 2 sel yang nggak terpakai. Gara-gara ada yang Jadi nggak ada yang mau di nggak sana. ada yang berani. Katanya kalau malam Jumat suka bawa kemenyan dan lain-lain gitulah. Jadi spooky kan. Saya bilang pas. Kita bikin tempat setan sekalian. Pabrik sekalian. Nah itu saya lobby loh. Saya lobby. Saya bilang gini. Beh, mau duit nggak? Mau, kata dia. Saya bisa kasih seminggu 50 juta. Pangkat itu. Seminggu 50 juta cari uang di mana kan? Terus beliau katakan, apa yang saya perlu lakukan? Tutup mata, tutup kuping. Pokoknya kalau ada apa-apa, tunjuk saya aja. Benar nih, katanya. Benar. Akhirnya beliau yang menjamin nih, ini produksi bisa berjalan. Saya panggil tuh BD-BD dari luar. Di luar, meeting di ruang beliau jagain pintu di depan. supaya nggak ada yang masuk kan. Delivery. Akhirnya saya buat sistemnya, bagian nagih, bagian nganter barangnya,
Jadi pokoknya mereka aja itu di dalam itu kita karyakan. Akhirnya hasilnya waktu itu saya 3 bulan pertama di dalam itu bisa beli rumah 1, beli mobil 2, ingat saya. Yang nggak pernah saya tempatin, nggak pernah saya naikin mobilnya. Ya kan masih di dalam. Adik saya aja tuh yang bawa kemana-mana. Saya bilang fotoin, videoin gimana rumahnya. Oh, oke, bayar. Wah pokoknya berasa kayak Pablo Escobar banget lah pokoknya. Mesti jadi seri Netflix ini, Narcos. Nah benar. Nah istri saya pas lagi besuk saya itu bingung dia. Karena sampai di dalam saya bilang, perlu apa di rumah, mau apa? Ini ada apa-apa nih, bawain uangnya, nih bawa pulang ya. Bingung dia. Dari mana ini orang ngapain di sini nih? Akhirnya dia curiga. Nah ini titik balik nih. Dibawalah seseorang yang sangat saya katakan berarti dalam hidup saya. Guru spiritual saya. Walaupun saya belum pernah berguru sebelumnya kepada beliau secara talaki gitu ya, secara one on one, tapi sering datang kajian. Jadi kajian kalau lagi di Jakarta, pas balik ke Bima udah lupa lagi. Namanya Ustadz Abi Maki. Oh yes. Jadi beliau datang ke sana, saya nggak tahu tanpa ada janji apa-apa. Pas saya ngeliat beliau saya kaget. Dan Masya Allah beliau senyum. Terus dipeluk saya, dia bilang, kemana aja saya cari kemana-mana, taunya di sini, pantesan nggak ketemu katanya. Saya kan nggak, saya berkecamuk gitu di dalam dada saya. Saya bilang, Bi, maafin saya di sini. Saya bilang, loh, kenapa minta maaf katanya? Kayak gini mah biasa, hebat. Begini mah biasa. Yang nggak biasa, kalau keluar dari sini, antum masih kayak gini. Itu baru masalah namanya. Tapi kan enggak, kepleset itu mah biasa. Gini aja, kata beliau. Kalau nanti antum sudah keluar dari sini, jangan kemana-mana. Ke tempat saya aja. Belajar lagi, sayang ilmunya. Itu harapan hidup saya muncul. Tekad saya waktu itu adalah berubah. Sementara pabrik masih ada nih, masih produksi. Jangan lupa ini produksi masih ada. Di ruang bau kemenyan. Balik masuk ke sel, saya diam mikir. Dan di dalam hati saya bilang, ya Allah, hamba mau taubat ya Allah. Tapi gimana caranya? Saya gak tahu gimana caranya. Sampai akhirnya saya tidur, belagak tidur Kang. Nangis padahal. Kan gak mungkin dilihat anak buah nangis kan. Kita balik badan, tiba-tiba bangun tidur. Saya bilang, saya dapat ilham nih. Saya panggil anak buah saya, sini. Barang masih ada? Ada. Masih berapa? Sekitar 1 kiloan lebih katanya. Buang. Hah? Dibuang bang katanya. Buang. Partner saya yang di Cina. Wih sama katanya. Ada apa? Kata dia. Percaya. Ya, percaya aja. Percaya saya bilang. Oh ya oke. Dia kan gak ngeliat saya ngapa-ngapain ya. Gak ada komunikasi, gak ada apa. Orang dari luar langsung tidur kan. Saya bilang barang-barang kita hancurin. Buang. Bersihin pokoknya bersih. Jangan sampai ada apa-apa. Mereka bingung tapi jalanin. Dan ternyata 2 jam setelah itu beres nih, rapih nih. Masuk bang. Dak. Sidak. Yang biasanya sidak itu bocor pasti. Dan kamar kita paling tahu duluan pasti. Ini enggak. Disikat semuanya termasuk kamar kita. FYI ini. Jadi kalau barang kita habis buat, testernya kita sebar tuh ke semua tahanan tuh. Untuk coba. Ntar kita teriak, gimana? Bagus bang. Oke, kirim keluar. Berarti udah bagus, ya kan? Di dalam aja market. Di luar market lagi kan? Nah, saat masuk tuh, semua kamar kena hampir semua. Kecuali kamar kita. Kamar kita bersih. Gak ada. Bahkan alat-alatnya semua bersih. Produksiannya bersih. Jantung udah mau copot itu. Pada saat dia lihat, lah kok bersih? Kemana ini semua? Nah di situ tuh Allah tolong saya tanpa harus deklarasi saya taubat, ya, tapi dibuat suatu situasi yang mana saya seolah-olah punya networking yang kuat banget. Sampai nggak tahu, saya tahu katanya.
Masya Allah. Momentum itu saya ambil. Saya bilang kita udah dipantau pusat, tiarap dulu aja. Terus kita ngapain? Ya belaga sholat lah, belaga ngaji lah. Belaga ngomongnya pertama. Padahal saya memang niatnya mau sholat, mau ngaji. Akhirnya jalan. Akhirnya semuanya ikut ngaji. Kalau maghrib terus sholat. Nah gara-gara nih saya mulai ngomong, diskusi dan lain-lain. Akhirnya saya diminta tausiah. Wih, naik kelas. Naik kelas. Padahal belum belajar banget. Paling yang ingat-ingat di pesantren dulu sama apa yang disampaikan Abi Maki kan kalau kajian beliau. Akhirnya punya jadwal Kang. Hari Selasa di bagian narkoba, hari Kamisnya di bagian kriminal. Karena kan dipisah antara narkoba dan kriminal. Udah terus jalan-jalan seperti itu. Nah, lihat. Wah, ini anak udah berubah ini. Kayaknya udah nggak pantas kalau di dalam. Ditelepon lah ayah saya. Anaknya dijemput aja ini. Sudah berubah. Kenapa? Udah jadi ustadz kata dia. Ayah saya kaget. Loh, kok bisa? Digabungin sama tahanan teroris atau gimana? Biasanya kan begitu ya. Oh enggak ada tahanan teroris di sini. Akhirnya sudah kata ayah saya, udah bilang sama almarhumah ibu saya, jemput. Bener nggak tuh? Dijemput saya. Hari itu dijemput, hari Jumat saya ingat. Hari Seninnya saya sudah ke tempat Abi Maki. Dari situlah titik balik saya belajar. Ya sampai saat ini alhamdulillah. Luar biasa cerita. Masya Allah. Nah ini kan Panjang ini. menunjukkan bahwa ini hijrahnya overnight gitu. Langsung 100%. Tapi pada kenyataan kan ada yang bertahap nih. Ya. Hijrah yang bertahap dan hijrah yang step by step gitu. Ya. Dalam Islam itu bagaimana sih berhijrah? Iya. Hijrah itu sebetulnya ya, hal ini kan sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Kita semua memahami sebagai orang Muslim juga tahu tentang kisah hijrahnya Nabi. Yang terpenting adalah niatan sebetulnya. Di dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan menemukan Allah dan Rasulnya. Tapi apabila dia hijrah karena yang lain-lain, ya, lid dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Kalau dia hijrahnya nyari dunia atau ingin menikahi wanita pujaan hatinya yang kemarin sempat kita ngobrol nih. Iya. Muhajir Ummu Qais gitu, karena Ummu ngejar-ngejar Ummu Qais itu. Ini yang disebut. Maka dia akan mendapatkan sesuai apa niat hijrahnya. Nah, ada yang ekstrim, ada yang bertahap. Kalau saya menyarankan yang bertahap. Yang ekstrim biasanya nggak lama. Ya. Ngebut ya, tiba-tiba kepentok. Waduh, itu balik lagi tambah nyusruk di bawah. Gitu. Tapi kalau yang bertahap, yang saya lakukan bertahap sebetulnya. Kan dari di dalam itu dari mulai sholat lagi dulu. Berapa lama mempertahankan itu. Allah lihat dulu kan. Emang hijrahnya benar-benar apa enggak ini? Gara-gara Allah atau gara-gara apa ini? Terus kemudian mulai diskusi, akhirnya tausiah kecil-kecilan. Mulai akhirnya lihat YouTube-nya, YouTube kajian akhirnya kan. Karena apa? Tuntutan. Selasa mesti ngisi di sini, kami belajar dulu. Belajar. Nyontek dulu kita kan. Ya. Nah, itu terus dijalankan akhirnya ya kata Allah udah cukup nih. Dan sekarang perlu belajar di luar. Ya, itu yang dilakukan. Dan perbaikan diri itu biasanya mungkin kan karena secara bertahap itu kita melihat bahwa kita nggak berani memulai karena takut dosa lagi gitu. Takut dosa lagi. Udah kita melakukan perbaikan diri, tapi terus ternyata kita terperosok lagi gitu. Gimana sih manusia ini bisa melakukan hijrah tanpa takut melangkah karena dibayang-bayangi kekhawatiran bahwa dia akan berdosa lagi. Ya. Sebetulnya pada saat kita melakukan suatu kesalahan itulah yang membuat kita menjadi manusia. Kalau enggak ya jadi malaikat kita.
Pada saat kita takut untuk melakukan kesalahan, berarti tandanya kita takut untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sebelumnya. Kita takut melakukan kesalahan, stagnan di situ aja. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Dia nggak mau mulai ini, nggak mau mulai itu, nggak berkembang dia. Sementara Allah berikan akal kita itu untuk berkembang. Berkembang pasti ada trial and error. Sama. Dalam belajar agama mencari Tuhannya pun seperti itu. Trial and error. Bukankah yang namanya Salman Al-Farisi perlu kemudian pindah agama beberapa agama dari Majusi, kemudian Nasrani, baru kemudian Muslim. Dan nggak tanggung-tanggung Salman itu pada saat Majusi sebagai apa? Putra altar, bapaknya pendetanya. Salman punya peran penting yaitu nyalain api sama matiin api. Itu perannya penting banget itu. Ya. Setelah itu pindah ke agama Nasrani. Karena saat itu ayahnya dapat tamu 2 orang pendeta Nasrani. Dan Salman mendengar kalimat-kalimatnya kok lembut, bagus. Kalimat yang gak pernah didengar sebelumnya saat berdoanya. Akhirnya ikut. Saat ikut terus belajar. Pendeta ini udah habis semua ilmunya. Beliau katakan kemana lagi? Oh ke sana. Di sana ada guru saya. Dia berangkat lagi ke sana. Jadi belajar betul-betul. Sampai di sana belajar dari gurunya. Habis selesai ilmunya. Kemana lagi? Oh ke sana lagi. Sampai akhirnya yang paling akhir pendeta saat itu mengatakan. Saya sudah yang paling akhir. Gak ada lagi. Yang lebih paling topnya saya nih. Dan ilmu saya sudah kamu serap semua. Tapi kalau kamu mau. Ada satu orang yang mengaku menjadi nabi. Dan ciri-cirinya seperti nabi. Dikasih tahulah ciri-cirinya kepada Salman. Untuk membuktikan orang itu nabi atau bukan. Berangkatlah Salman ke Madinah. Bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada beberapa tes kan yang diberikan oleh Salman. Yang pertama dikasih sedekah, ditolak. Aku tidak menerima sedekah. Oh iya, karena Nabi tidak akan menerima sedekah. Yang kedua dikasih hadiah, diterima. Karena Nabi menerima hadiah, senang menerima hadiah. Nah tanda ketiga yang Salman bingung. Gimana caranya melihat tanda kenabian? Karena setiap nabi itu di pundaknya, di agak punggung sini. Semua memiliki kayak tompel gitu. Tanda hitam begitu. Semua nabi punya itu. Salman bingung gimana caranya suruh buka-buka baju. Dalam keadaan bingung Rasulullah kemudian memanggil. Wahai Salman, sini. Ini yang mau kamu lihat katanya. Oh, Masya Allah. Saat dikatakan ini yang mau kamu lihat, dipeluk Rasulullah, dikecup keningnya dan Salman mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Nah bagi orang-orang yang kita belajar salah, taubat. Yang penting bukan niatin untuk salah ya. Tapi karena memang dia khilaf, dia jalan, gak usah khawatir. Yang penting terus lakukan yang terbaik karena Allah itu At-Tawwab yang maha menerima taubat. To err is human. Yes, betul. Terakhir, ada gak sih amalan khusus Ustaz untuk memulai proses berhijrah atau memantik diri untuk memulai perjalanan hijrah? Tokoh perjalanan hijrah siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka manisnya iman tidak akan pernah bisa kita rasakan sebelum mencintai Allah dan Nabi-Nya dan Rasul-Nya, itu yang lebih kita cintai dari yang lain-lain. Nah tipsnya begini, ada satu kitab di kitab ini yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau mufti Mesir, mufti Al-Azhar, mantan mufti Mesir, ulama yang siqah. Dalam kitabnya yang berjudul At-Tariq Ilallah, ya, di dalamnya beliau katakan, ini kalimat yang luar biasa. Kullu amal bainal qabul warad. Semua amal itu antara dikabulkan, diterima atau ditolak dan ditolak. Kan selalu gitu. Salat kita antara diterima atau ditolak. Illa wahidah, kecuali satu amalan yang ini tidak akan ditolak oleh Allah. Bahkan orang yang fasik sekalipun, jadi baru habis maksiat nih, dia lakukan amalan ini pasti diterima oleh Allah. Nah, ini kuncinya nih sebetulnya. Apa amalan itu? As-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita sampaikan kepada Nabi, Allah tidak akan tolak. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan ini yang akan melembutkan hati kita, perbanyak sholawat. Karena lihat, orang yang belajar nggak pakai guru, maka yang jadi gurunya syaitan. Man la shaykha lahu fa shaykhu syaitan. Ya. Nah,
Terus gimana caranya supaya kita bisa hijrah dengan benar, memulai dengan baik? Maka al-ikhsar minas shalah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan saykhalahu saykhu man la saykhalahu. Orang yang memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai guru spiritual mereka bagi mereka yang enggak punya guru. Masya Allah. Allah ya karim. Jadi amalan khususnya kita rajinlah bersalawat. Sholawat itu banyak-banyak sholawat. Terima kasih Ustadz, kita sudah di Alhamdulillah. penghujung. Masya Mungkin Allah. pesan penutup untuk memotivasi Ya. kalangan muda Gen Z di Masya Find Your Allah. Pahala untuk memulai perjalanannya menuju hijrah yang lebih baik. Ya. Yang namanya hijrah itu jangan dimaknai dengan hanya menggeser perilaku atau merubah perilaku. Hijrah itu jauh lebih dalam lagi, yaitu pada saat seseorang menggeser rasa cintanya kepada sesuatu, ya, digeser kepada sesuatu yang tidak pernah dilihat. Ini butuh keberanian, dan untuk hijrah yang seperti ini butuh ilmu, butuh pengorbanan. Karena ilmu, pengorbanan inilah yang kemudian nanti akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Karena untuk mencintai Allah butuh pengorbanan. Ilmu dan pengorbanan. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Masya Allah. Demikian sesi kita bersama Ustadz Abu Fida, dan sampai jumpa di sesi Find Your Pahala bersama Muslim First pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.